Baik, sekarang kita lanjut pada materi pokok pembahasan selanjutnya, yaitu tentang derivatif tingkat tinggi. Apa sih derivatif tingkat tinggi itu? Derivatif tingkat tinggi itu adalah derivatif ke n dari fungsi y, ya. Jadi ketika kita telah memperoleh y aksen, hasil diferensiasinya itu berapa, kemudian kita diferensialkan lagi sehingga diperolehlah y aksen-aksen. Hasilnya itu kita diferensialkan lagi y aksen 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 atau y triple aksen. Hasil dari y triple aksen ini didiferensiasikan lagi, diperolehlah y 4 kali aksen, atau kita tulis sini notasinya y 4 kali. Nah, itulah yang dimaksud dengan derivatif tingkat tinggi. Jadi diferensial yang berurutan, diferensial yang bertingkat-tingkat gitu. Makanya disebutlah tingkat tinggi karena sampai seberapa kali sih suatu persamaan itu atau fungsi itu kita akan diferensialkan. Nah, ini ilustrasinya tuh, ilustrasi singkatnya seperti ini ya. Kita punya susu nih. Susu ini adalah suatu persamaan fx. Susu ini kalau saya mau diferensialkan ya, susu ini tidak lain apa sih arti diferensial itu? Diferensial itu sebenarnya kita uh, lebih kapan kita mendiferensialkan suatu elemen atau suatu unsur ya, itu apabila terjadi suatu perubahan ya, atau transformasi. Nah, contohnya susu berubah jadi keju. Itu kan berubah kan, tidak lain ya susu, ya keju ini kan ya susu juga kan, berasal dari susu. Nah, tidak lain si keju ini adalah merupakan f aksen x atau y aksen. Nah, dari keju berubahlah menjadi cheesecake atau kue keju. Kue keju ini tidak lain merupakan f aksen-aksen atau y aksen-aksen. Nah, dari keju berubah jadi apa? Kalau kita makan keju, itu kan ada dalam perut kita. Bagaimana wujud kejunya itu kalau kita sudah kita makan dalam perut kita, kemudian keluar lagi dari perut kita? Jadilah seperti ini ya. Mungkin Anda tahu maksud saya. Inilah contoh ilustrasi tentang derivatif tingkat tinggi. Jadi didiferensialkan berulang-ulang mulai jadi susu ya, mulai dari susu hingga menjadi seperti ini. Ada perubahan. Untuk menjadi seperti ini dia tidak bisa langsung dari ini ke sini dulu, tapi ada tahap atau proses yang harus dia lewati. Itulah ilustrasi singkat tentang derivatif ya, atau diferensial. Kemudian kita lanjut. Nah, notasi penulisan turunannya untuk derivatif itu sendiri seperti apa sih? Ada banyak ya notasi penulisannya untuk derivatif atau diferensial. Ada yang kita sebut notasi F aksen, notasi Y aksen, notasi D, dan notasi Leibniz. Kalau turunan pertama ya F aksen X. Kalau mau kita tulis sebagai Y, ya itu berarti Y aksen. Ada juga disebut terkadang ya beberapa buku tulisnya tuh DX Y. Berarti ini maksudnya apa? Diferensial Y terhadap X itu juga tidak lain sama aja kalau kita tulis seperti ini, dy per dx. Dy per dx ini bacanya adalah diferensial Y terhadap X. Nah, bagaimana kalau saya mau turunkan pada turunan yang kedua, untuk tingkat kedua? F aksen aksen X, Y aksen aksen. Nah, ini dia dx kuadrat Y ya. Jadi x kuadratnya itu ada kuadratnya itu ada di x-nya, bukan di y-nya ya. Kenapa? Karena x-nya yang akan didiferensialkan, bukan y-nya. Tetapi y-nya itu adalah persamaan luarnya. Sehingga berlakulah kalau seperti ini bacanya adalah diferensial kedua y terhadap x ya. Nah, ini kelihatan x-nya yang dikuadratkan karena x-nya yang mau didiferensialkan, bukan y-nya. Y-nya hanyalah persamaannya ya. Nah, kalau yang ketiga begitu pula sampai yang seterusnya. Jadi kayak seperti ini bacanya adalah diferensial ketiga dari Y terhadap X. Diferensial keempat dari Y terhadap X. Ingat kalau Y triple aksen dan sudah penurunan yang keempat kalinya, itu tidak ditulis Y 4
tanda petik tetapi Y pangkat 4. Seperti itu ya, dan inilah notasi-notasinya. Kemudian lanjut contoh soalnya nih. Saya kira ini cukup jelas ya. Jika fx 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 7x kurang 8. Kalau saya mau turunkan ke diferensial pangkat pertama, turunan pertama, dapatnya ini ya. Yang ini. F aksen X sama dengan 6x kuadrat kurang 8x tambah 7. Dari mana itu 6x kuadrat? Ya jelas dong kan ya, pakai aturan pangkat. 2x pangkat 3 berarti ininya kalikan ke sini dapatlah 6. 3-nya dikurangi dengan 1 dapatlah 2. Begitu juga dengan ini dan ini. Nah, ini saya mau diferensialkan lagi. Menjadi f aksen dapatlah 12x kurang 8. Pakai aturan pangkat. Nah, kalau 12x kurang 8-nya saya mau turunkan lagi, itu tidak lain adalah derivatif ketiganya atau turunan ketiga. Nah, berarti jawabannya ada 12. Nah, 12 ini saya diferensialkan lagi untuk mendapat turunan keempat. Nah, ini berarti adalah ya dapatnya sebenarnya 0. Berarti jawabannya sampai turunan keempat adalah 0. Dan ini apakah masih bisa didiferensialkan lagi? Tidak bisa. Cukup sampai di situ saja. Nah, jadi kenapa bisa ada d kuadrat per dx kuadrat? Ya, maksudnya itu tidak lain adalah notasinya itu dijabarkan dari seperti ini. D per dx dy per dx tidak lain adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah turunan kedua dari suatu diferensial atau persamaan y terhadap x. Contoh soal selanjutnya. Ini cukup gampang ya. Jadi ya kalau sudah ada persamaan panjang seperti ini, kalian cukup diferensialkan saja dari secara berurutan. Mulai dari bentuk seperti ini pada penurunan pertama hingga ke penurunan yang ke-6 kali hingga diperolehlah 0 ya. 25x. Nah, ini 5x pangkat 5. Turunannya tidak lain adalah 25x pangkat 4. Dari mana dapat? Ingat, sekali lagi pakailah aturan pangkat. Ini kali ini ya, dapatnya 25. 5-nya dikurangi dengan 1. Dapatlah 4. Nah, ini lagi 4x pangkat 4. 4 dikali 4 dapat 16. 4 yang ini dikurangi 1. Dapatlah 3. Ini lagi 3 dikali 3 dapat 9. 3-nya dikurangi 1 dapatlah 2. Sorry, di sini harusnya pangkat 2 ya. Dan x-nya 1 di sini dikali sama yang di sini dapatnya 1, dan 1 dikurang 1 tidak lain adalah 0. Berarti jawabannya adalah 1. Ingat ya, sekali lagi pakai aturan pangkat. Kalau masih ada yang bingung aturan pangkat, kembalilah ke modulnya terlebih dahulu sehingga diperoleh sampai turunan ke-6 itu dapatnya y turunan ke-6 adalah 0. Apabila ingin tanyakan, silakan berkomentar di kolom